Assalamualaikum semuanya, kenalin saya Rica dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sedang mengikuti kuliah kerja nyata kerja sosial tahun 2020. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang bagaimana manajemen resiko penyebaran virus corona di masyarakat. Silakan ditonton ya. Tahun 2020 adalah tahun yang sangat berbeda yang dirasakan setiap manusia di belahan bumi manapun. Hal ini dimulai sejak akhir tahun lalu, sekitar Desember 2019, dunia dihebohkan dengan munculnya virus baru yang mengancam kehidupan manusia. Virus ini dikenal dengan virus corona. Virus corona atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Virus ini termasuk jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Seperti yang kita ketahui, virus ini pertama kali ditemukan di pasar grossi makanan laut Huanan, Wuhan, China. Seorang individu berusia sekitar 50 hingga 60 tahun dari provinsi Hubei, China, disebut sebagai orang pertama yang terjangkit COVID-19. Virus ini bermutasi dari hewan ke manusia. Virus yang juga dikenal dengan nama SARS-CoV-2 merupakan bagian dari zoonotic diseases yang diyakini bahwa virus ini berasal dari kelelawar, kemudian berlanjut ke hewan lain dan akhirnya menginfeksi manusia. Terlepas dari itu semua, dari manapun asal kemunculan virus ini tetap tidak dapat dianggap remeh. Di Indonesia sendiri, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Karena pandemi COVID-19 tergolong dalam bencana non-alam yang menimbulkan banyak korban jiwa. Hal ini merujuk dari Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 menyebutkan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Pertanggal 1 Agustus 2020 di Indonesia tercatat bahwa jumlah positif terpapar virus corona sebanyak 109.936 jiwa, sembuh sebanyak 67.919 jiwa, dan meninggal sebanyak 5.193. Dan secara global, jumlah positif COVID-19 sebanyak lebih dari 17 juta jiwa, dengan yang meninggal sebanyak lebih dari 600.000 jiwa. Jumlah ini bertambah setiap harinya, dimulai dari pertama kali ditemukan di Indonesia pada Maret 2020. Menurut Kompas.com, berdasarkan data yang dihimpun hingga Sabtu 1 Agustus 2020, diketahui ada penambahan 1.560 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan penambahan tertinggi dengan 368 kasus. Di bawah Jakarta ada Jawa Timur dengan 235 kasus, Jawa Tengah 143 kasus, Gorontalo 142 kasus, dan Sulawesi Selatan sebanyak 130 kasus. Dan berdasarkan data yang sama, terdapat penambahan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 2012 pasien. Melihat hal ini, pemerintah tak tinggal diam, mulai dari kampanye sering mencuci tangan, serta menjaga kebersihan peralatan sendiri, menjaga jarak, kerja dari rumah dan belajar dari rumah, larangan berkerumun dan mengadakan kegiatan yang menimbulkan keramaian, hingga beribadah di rumah pun dianjurkan oleh pemerintah. Ini semua dilakukan sebagai langkah awal yang disarankan pemerintah agar mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia.
Melihat hal ini, jika dikaitkan dengan ilmu matematika, dapat dilihat bahwa penanggulangan penyebaran virus corona merupakan bagian dari manajemen resiko yang dilakukan pemerintah. Namun, di sini saya akan lebih fokus dalam memaparkan manajemen risiko yang dapat dilakukan masyarakat. Dilihat dari pengertiannya, manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena ketidakpastian. Ketidakpastian di sini maksudnya adalah ketidakpastian berapa jumlah orang yang positif, orang yang sembuh, bahkan orang yang meninggal, hingga kapan waktu yang pasti wabah ini akan berakhir. Jika dilihat dalam tabel ketidakpastian dalam modul 1 manajemen risiko yang ditulis oleh Dr. Mahmud M. Hanafi, penyebaran virus corona termasuk dalam tingkat ketidakpastian subjektif yang karakteristiknya adalah hasil bisa diidentifikasi, tapi probabilitas tidak diketahui. Ketidakpastian bisa tercermin dari fluktuasi atau ketidakpastian pergerakan yang tinggi. Semakin tinggi fluktuasi, semakin tinggi tingkat ketidakpastian. Dalam hal ini, semakin banyak orang yang terjangkit virus corona, semakin kita tidak mengetahui kapan wabah ini akan berakhir. Dilihat dari tipenya, penyebaran virus corona termasuk ke dalam tipe resiko murni, yaitu sesuatu yang berakibat merugikan. Kita setuju dengan hal ini karena akibat dari penyebaran virus corona mengalami kerugian bahkan hampir di seluruh lapisan kehidupan. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang optimal. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses berikut ini. Yang pertama, identifikasi risiko. Kedua, evaluasi dan pengukuran risiko. Yang ketiga, pengelolaan risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Identifikasi resiko dilakukan untuk mengidentifikasi resiko apa saja yang dihadapi oleh suatu organisasi, dalam hal ini masyarakat. Ada beberapa teknik untuk mengidentifikasi resiko, salah satunya adalah dengan menelusuri sumber resiko sampai terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan. Jika dikaitkan dengan penyebaran virus corona, sumber resikonya adalah virus corona. Manusia yang tidak memperhatikan protokol kesehatan dalam beraktivitas adalah kondisi yang meningkatkan terjadinya penyebaran virus ini. Dan manusia yang terjangkit virus corona adalah exposure atau resiko yang timbul dari penyebaran virus ini. Yang kedua, evaluasi dan pengukuran resiko. Tujuan evaluasi resiko adalah untuk memahami karakteristik resiko dengan lebih baik. Banyak cara untuk melakukan evaluasi resiko. Salah satunya, mengevaluasi dampak resiko terhadap suatu lingkungan. Dalam hal ini, mengevaluasi dampak resiko penyebaran virus corona terhadap masyarakat. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 membuat kita semua terkejut. Kita dipaksa untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Banyak dampak yang kita rasakan. Misalnya, sekolah atau universitas dipaksa untuk mengubah sistem belajar mengajar dengan daring. Suatu sistem akan berjalan dengan baik, hendaklah perlu persiapan yang matang. Namun mengenai ini, kita dipaksa cepat untuk memahami dan beradaptasi dengan sistem yang ada. Karena dengan alasan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Walaupun akhirnya menimbulkan banyak kendala, misalnya semakin tidak meratanya hak belajar anak di suatu daerah karena terhalang oleh fasilitas penunjang kegiatan belajar, seperti handphone. Kemudian, orang tua yang terbiasa menitipkan anaknya di sekolah memiliki kewajiban ekstra, khususnya para ibu, yang pada umumnya hanya mengurus urusan rumah saat jam-jam anak sekolah, dan guru atau pengajar yang masih mengalami kesulitan dalam memilih metode yang cocok untuk digunakan. Selain itu, harga bahan makanan juga mengalami kenaikan. Hal ini diakibatkan oleh terganggunya proses pendistribusian bahan makanan tersebut. Kenaikan bahan makanan ini kemudian berkaitan dengan keadaan ekonomi rakyat. Akibat pandemi ini, beberapa perusahaan juga mengalami kolaps yang kemudian berdampak dengan gaji karyawan. Bahkan, ada beberapa karyawan yang mengalami pemutusan kontrak.
Yang ketiga, pengelolaan resiko. Resiko dapat dikelola dengan berbagai cara, seperti penghindaran, ditahan, diversifikasi, pengendalian resiko, dan pendanaan resiko. Penghindaran. Cara paling mudah untuk mengelola resiko adalah menghindar, tetapi cara seperti ini bisa saja tidak optimal. Menghindari penyebaran virus corona dengan tetap melakukan kegiatan di rumah saja menjadi salah satu cara terbaik untuk mengurangi penyebaran virus ini. Tetapi tidak dapat dilakukan setiap orang karena ada beberapa orang dari kita yang mau tidak mau harus menghadapi resiko tersebut. Kemudian, kita akan mengelola resiko tersebut dengan menaati protokol kesehatan yang dianjurkan. Ditahan. Artinya, dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi sendiri resiko tersebut. Namun hal ini, saya sangat tidak menyarankan untuk kita semua menjadi sok kuat dan sok hebat untuk menghadapi resiko terpapar virus corona akibat dari penyebaran yang kian membesar. Kemudian, diversifikasi. Berarti, menyebar exposure yang kita miliki sehingga tidak terkonsentrasi pada satu atau dua exposure saja. Dalam hal ini, mengelola resiko penyebaran virus corona dapat dilakukan dengan berbagai cara, sehingga kita tidak hanya berfokus pada satu atau dua cara dalam membentengi diri agar tidak terpapar virus corona. Pengendalian resiko dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya resiko. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kita bisa dengan melaksanakan protokol kesehatan secara disiplin. Kemudian ditambah tetap menjaga kesehatan jasmani, mengkonsumsi makanan yang sehat, menjaga sistem imunitas, dan pastinya tetap menjaga psikologis kita. Pendanaan resiko mempunyai arti bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu resiko muncul. Jika sudah terlanjur terpapar virus corona atau penyebaran virus corona telah terjadi, maka kita membutuhkan pendanaan besar untuk mengurangi dan mengatasi agar tidak semakin luas wilayah yang menjadi tempat tersebarnya virus ini. Dengan menyediakan ruangan isolasi bagi yang telah terpapar, melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin terhadap tempat-tempat yang sering dilalui orang-orang, seperti pegangan pintu, pegangan gantung saat di kereta, atau gagang pintu kantor. Kemudian menyediakan biaya seperti bantuan bagi yang terpapar langsung dari pandemi dan tidak memiliki kemampuan untuk menabung dana darurat. Dengan demikian, kita semua sebenarnya dapat ikut andil dalam mengurangi penyebaran virus corona, yaitu dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, etika bersin, hindari menyentuh area wajah, membawa peralatan pribadi saat berpergian, dan hindari berbagi barang pribadi. Rajin membersihkan perabotan pribadi, mencuci bersih makanan, menjaga imunitas tubuh, dan selalu menggunakan masker. Sebagai tambahan, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan saat kita di rumah saja, yaitu menambah bahan bacaan, mengikuti seminar online, menambah skill baru seperti memasak, bercocok tanam di pekarangan rumah, bisa berupa sayuran, apotek hidup, atau hanya tanaman hias. Demikian penjelasan sedikit dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga kita semua terhindar dari virus corona. Jangan lupa tetap cuci tangan dan pakai masker dengan benar. Mari bersama melawan corona. Terima kasih untuk yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.